Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, saya lanjutkan review hari ini khususnya membawakan perkembangan informasi terbaru dari Buff Dogecoin ya teman-teman. Udah ada berapa lama nih saya nggak update tentang Buff Dogecoin. Ya teman-teman, ini mumpung dikasih harga murah yaitu di 0,0001618 ya, baru naik tipis hari ini 3,38%. Mumpung dikasih harga murah teman-teman, silakan Anda pikirkan, do your own research, disclaimer on. Kalau menurut saya ini adalah harga-harga yang betul-betul diberikan kesempatan yang sangat baik sekali untuk Anda boleh serok, boleh akumulasi teman-teman, karena ini harganya udah murah banget. Walaupun demikian, ya saya tetap mau menginformasikan bahwa pada saat saya beli di bulan September lalu, saya itu belinya di 0,0000 ya, zeronya 4. Waktu itu 4 desimal di belakang koma. Masih tetap lebih murah harga beli saya, jadi saya tetap aman teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau mengakumulasi silakan teman-teman, proyeknya kan sudah jelas ya. Nah, saya mau menginformasikan teman-teman bahwa beberapa waktu yang lalu ya, Buff Dogecoin ini kalau kalian jeli memperhatikan perkembangan info-infonya ya teman-teman, waktu itu ada dari ARMY ya, saya lupa di hari apa itu teman-teman, tapi saya sempat baca ya, dari ARMY ini ngelapor kira-kira ke devnya bahwa gimana ini dev, ini teman-teman banyak yang udah mulai kasak kusuk nih. gimana, dan intinya ya tetap solid sih, cuman butuh kejelasan aja begitu. Dan dijawab pakai bahasa Inggris, tapi ada di grup ini, cuman saya udah lupa hari apa ya teman-teman. Ini kan soalnya bab doge tiap hari banyak banget chatnya ya, jadi agak-agak susah kadang-kadang untuk ngelacaknya. Intinya adalah begini teman-teman, bahwa NFT marketplace yang mereka sementara bangun itu berada di 3 jaringan nanti, kalau nggak salah di Binance, Ethereum, dan Polygon Matic ya teman-teman, seperti itu. Jadi itu mereka bilang bahwa di luar ekspektasi ya, lumayan tingkat kerumitannya ternyata. Loh iyalah ya teman-teman, sedangkan OpenSea aja seperti itu yang berbasis Ethereum aja ya, Anda lihat sendiri kan, nggak semua orang bisa main di dalamnya kan, harus tutorial dulu. Itu pun sekali aja belum tentu langsung bisa mengerti. Apalagi kalau 3 lintas jaringan begini teman-teman. Mungkin itu pakai bridge, mungkin juga enggak ya. Itu satu. Yang kedua, ya dari pihak devnya mengatakan kami udah bekerja 18 jam loh sehari. Ya jadi mereka juga udah ngebut teman-teman semaksimal mungkin. Jadi ya doakanlah yang baik-baik supaya ya mereka sehat, nggak kena COVID, gitu-gitu loh teman-teman ya. Walaupun mungkin banyakan di depan komputer mungkin ya saya rasa, tapi ya pasti sekali-sekali keluar kan. Begitu, jadi kita mendoakan dan mengharapkan yang baik-baik saja. Dan jangan khawatir lah menurut saya ya, devnya sampai hari ini bisa dikontak kok sama pihak ARMY ya, Komandan ARMY Buff Dogecoin ini. Ya Buff Doge ARMY ini teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, saya hanya mengingatkan bahwa mumpung dikasih kesempatan ya silahkan, tapi kalau kalian merasa nggak comfort ya udah, nggak ada yang maksa juga begitu ya. Itu perkembangannya yang pertama. Jadi devnya tetap kerja, lagi ngebut NFT marketplace dan juga metaverse, game metaverse itu juga lebih rumit loh teman-teman. Game metaverse itu nggak mudah itu teman-teman. Jadi ya kita tunggu aja sembari lagi situasi kondisi begini ya. Nah namun demikian, bayangkan ya, coba Anda bayangkan teman-teman, metaverse-nya lagi dikebut. Ya, metaverse-nya lagi dikebut. Ini udah ada progres belum ini kalau kalian lihat? Kita lihat dulu ya. Metaverse-nya lagi dikebut,
Ya, NFT marketplace-nya juga lagi dikebut. Nah, ini saya lihat belum ada progres ya. NFT marketplace-nya juga lagi dikebut. Jadi ya kebut-kebutan lah. Mari kita kebut-kebutan begitu ya. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini juga belum ada perkembangan di websitenya ya. Jadi nggak apa-apa begitu. Nah kalian belajar untuk tenang menunggu teman-teman ya. Nah ini saya lihat waktu itu ada NFT ya di sini kalau nggak salah ya tulisannya, atau di bawah ya. Seperti itu ya, home, coba kita lihat ya teman-teman. Nah ini udah ada tambahan koin bazar ya. Nah ini berarti sudah berapa nih? Sudah 5 ya. Itu harus diapresiasi loh teman-teman gitu ya. Kemudian audit sertiknya juga sudah, ini sudah ada di sini ya, audit sertik. Kemudian coba kita, NFT ini ya. Oke. Nah, belum ada perkembangan NFT, tapi yang pasti NFT Marketplace mereka lagi garap, teman-teman. Jadi bayangin aja ya, seperti yang saya bilang kan, ini apa ini? TeamSys. TeamSys. Nah, TeamSys Donor Search. Nah, ini kalian lihat ini Bab Dogecoin ada di sini, teman-teman. Bab Dogecoin. Nah, ini yang lalu ya. Ini adalah laporan accountability penggunaan dana yang saya selalu bilang yang lalu, teman-teman, ya. Oke. Jadi mereka lagi ngebut dua hal ya, game metaverse dan NFT marketplace. Anda tahu tidak? Dua itu sangat berpotensi untuk menyerap token Bab Dogecoin ini dalam volume jumlah yang sangat besar sekali. Besar sekali. Oh iya dong, karena semuanya harus ditransaksikan pakai Bab Doge. Begitu ya. Sehingga muncullah seperti ini, teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan ya, dari pihak Bab Doge itu bilang begini. Nah, ini ya. Bab Dogecoin targets. Nah, jadi targetnya ya ini. Begitu loh. Targetnya ya ini. Kalau kalian lihat ini, ya dari harga sekarang, kalau saya ukur-ukur ya, harga sekarang ini kan ini Bab Doge ya, Bab Doge. Nah, ini dari sini nih diukur teman-teman. Nah, ini seperti yang saya bilang kan, dia akan tembus di bawah 10 juta ini market cap-nya. Bener kan? Nah, kalau saya udah bilang di video saya yang terakhir, dia mau ambruk sampai level 5 juta pun setengah dari sekarang saya udah siap begitu, karena ya syukur-syukur udah nyampe sini ya, kandas di sini ya, saya bisa akumulasi lah ya. Harga beli saya kan sekitar di sini teman-teman. Nah ini dia. Jadi kalau sampai dia ambruk lagi, misalnya katakan dari sini sampai harga beli saya di sini, nah ini 70% lagi ambruk dari sekarang, saya masih ready. Itu akan tepat kandas ke harga beli saya. Ya nggak apa-apa. Dan ada yang ketawa ketika saya bilang ini semu ini, pam-pam ini. Karena ini ulahnya pom-pomers ya, ini ulahnya tukang pom-pom ya. Dan buktinya kenapa saya bilang semu? Karena ya progresnya apa yang menjadi utilitas dan penggunaan token Bab Doge ini belum ada kan? Belum ada. Jadi sangat irasional kalau dia ke pom-pom begini, nggak ada alasan fundamentalnya kenapa terbang. Tapi ketika nanti misalnya NFT Marketplace sudah jadi, game metaverse sudah jadi, sehingga dia bisa terbang kembali, ada alasan kenapa harus terbang. Kalau ini kan nggak ada alasan terbang, ya kan? Coba kalau misalnya 3 ditaruh di sini ya, NFT Marketplace jadi, NFT-nya jadi, semua harus beli pakai Bab Doge. Kemudian metaverse-nya jadi, kemudian di burn lagi. Yang keberapa tuh kalau di burn? Kalian lihat sendirilah ya, itu ke burn keberapa itu kalau berarti burn yang ke-10 misalnya 512 juta. Nah, dengan seperti itu sikonnya, situasi kondisinya, beralasan kalau nanti ini tiba-tiba terbang. Kalau di sini nggak ada alasannya, dibakar cuma seuprit tiba-tiba terbang segini, nggak jelas alasannya, pasti tumbang kan? Begitu. Jadi kalian juga bisa sebetulnya memperkirakan ini naiknya ini organik wajar atau enggak, atau cuma pom-poman. Kalau pom-poman, percayalah pasti ambruk nggak lama. Dan dia besar sekali kemungkinan ambruknya mendekati titik awal dia terbang, atau betul-betul sama dengan titik awalnya terbang. Seperti ini contohnya. Tapi orang itu ketawa ya, saya anggap dia nggak mengerti. Begitu. Setiap kalau kalian nggak mengerti apa yang saya jelaskan, padahal sudah rasional banget, malah kalian malah ngejek, nyeleneh, saya anggap kalian betul-betul nggak ngerti gitu loh. Saya anggap kalian nggak ngerti apa membaca chart, membaca demand and supply. Kalian cuma mau hype-hypean doang. Jadi betul-betul belum belajar seperti itu. Kasian ya. Kalian cuma mau tahu naiknya aja, kalian nggak mau tahu kenapa dia bisa turun.
Kalian cuma mau tahu naiknya aja yang penting karena egois, yang penting cuan. Tapi kalian nggak mau tahu kenapa dia bisa cuan. Hanya hype-hypean doang. Ya, oke ya. Seperti itu perkembangannya. Jadi mereka ada target dari pihak Babdoge ini dibuat di Twitternya. Oke, kata mereka, kita punya target adalah sekitar 1970%. Dia bilang nggak ada masalah. Karena dari sejak Fairlands pun sampai titik ini, katanya, itu sudah naik 44.900%. Ya kalau cuma ngejar 1970% mah gampang lah. Kira-kira itu maksudnya, teman-teman. Ngerti nggak kalian maksudnya? Ya, Babdoge Coin target sini kira-kira maksud dari gambar ini yang mereka buat. Dari awal launching aja sampai detik ini, kalau disummary-kan itu udah hampir 45.000% kok sebetulnya. Iya kan? Lah apa susahnya kalau cuma ngejar hampir 2000%? Gitu, kalau orang Medan bilang sepukulnya itu. Begitu loh maksud daripada gambar ini. Begitu, ya. Kenapa? Sedangkan dari sini ke sini aja, dari awal Fairlands saja sampai titik sekarang, yang notabene 45.000%, kalian bisa lihat apa sih yang sudah dikerjakan selain listing sana, listing sini, yang menyerap penggunaan token tersebut. Ada nggak? Sekali lagi saya mau nanya, ada tidak? Kalau tidak ada, logis nggak ini terbangnya ini? Begitu ya, kecuali otaknya nggak jalan. Itu nggak logis, sampai pada titik sekarang ini pun, ini masih belum logis. Karena itu saya bilang, kalau ambruk lagi sampai setengahnya, itu masih wajar. Karena memang belum ada, cuma listing sana, listing sini. Begitu loh, ya. Oke, tapi kalau dibuat game metaverse, dibuat NFT marketplace, kemudian nanti dipakai di toko mana atau perusahaan mana menjadi alat pembayaran, nah itu dia. Itu dia, seperti itu. Itu dia baru menyerap. Tambah lagi di burn berulang-ulang, itu dia lebih mantap. Itu dia baru. Ya, paham ya? Oke, jadi makanya dibuat di sini. Burn 1 sampai 12 mah, ya ini kira-kira lah ya. Ini nggak tahu siapa lah yang bikin ini, spammer ini. Tapi kira-kira ini ada benarnya sih. Ya, pembakaran pertama sampai ke 12 ya itu belum seberapa lah, masih anjing kecil. Ya, kira-kira 1 sampai 12. 12 itu ya sampai 2 triliun lah ya. Bukan 2 miliar ya. Sampai 2 miliar 48 juta. Ya, memang betul sih sampai 12. Tapi ya setelah itu ya mungkin doginya sudah seperti ini. Nah, setelah pembakaran 25 sampai 30, nah baru kalian lihat seperti raksasa. Waktu itu saya udah pernah bikin ini hitungannya, teman-teman. Wah, kalau di sini jangan main-main lu. Dan karena memang nggak jelas juga kapan waktu pembakarannya, nggak masalah sih. Kalian memang sisi negatifnya melihat nggak dibakar rutin, jadi gelisah, jantung kalian nggak tenang. Tapi, apakah kalian pernah berpikir kalau memang fundamentalnya udah pakem sama pihak Dev Babdoge ini, bukan tidak mungkin mereka akan bakar 2 kali sebulan jadinya. Nggak apa-apa kan? Kalian naik mobil, apakah selalu ngebut kecepatan di atas 120 km per jam terus? Enggak kan? Gitu loh. Kalau kalian naik mobil itu kan ada kadang-kadang lubang. Kalau lubang apakah hajar terus kecepatan 150? Bisa keplanting loh kalian. Gimana sih? Naik mobil saja ada seninya, kapan lambat, kapan cepat, kapan ngebut, kapan ngerem. Begitu loh. Gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa mengikuti irama permainan dev-nya ini, kalian pasti akan stres luar biasa. Jadi ya begitu. Kalau saya sih enjoy aja gitu. Saya yakin kalau sekarang ini mereka concernnya bukan bakar-bakaran. Mereka fokusnya adalah membangun project. Roadmap itu mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Project yang paling penting. Karena itu yang akan menyerap utilitas daripada token. Kalau cuma bakar-bakar itu mah nggak seberapa, teman-teman. Kalian lihat sendiri, ada token kok, nggak usah saya sebut ya. Begitu, ada token yang tiap minggu bakar-bakaran. Tapi sampai di mana sih? Sampai di mana sih ininya, pumpnya, naiknya? Nggak sampai kemana-mana kan? Begitu loh. Memang paling bagus dibakar iya, ya kan, utilitas iya, kayak Shiba Inu itu tinggal masalah waktu. Begitu loh teman-teman, paham ya? Oke ya, jadi beberapa info yang lain bocoran, sepertinya ini kan banknya, sepertinya dugaan saya kayaknya akan listing ini double check sini di L-Bank 1 dan di FAC satu lagi ya, di Food Every Gorilla ya, FAC, karena yang lalu saya nggak sempat nge-save waktu itu, tapi saya sempat ngeliat ada gambar Babdoge di
kerumunan yang listing defect itu, teman-teman. Jadi tebakan saya mudah-mudahan benar, listingnya defect dan juga di L-Bank, teman-teman. Ya mantap, kan udah dibilang-bilang yang dari kemarin-kemarin ya. Semoga ya, teman-teman. Kemudian ya kalian bisa lihat, dan ada teman kita dari si Crypto Kojima ini yang lalu-lalu juga udah bilang, ada orang gara-gara sabar ya dia bisa untung sampai 35.000%. Kalian nanti lihat deh Twitternya, baca gitu. Dia kan si Crypto Kojima ini kalau nggak salah kan ambasador ya, ambasadornya Bob Doge kalau nggak salah. Nah dia udah bilang, jadi memang itu betul teman-teman. Jadi kesabaran itu yang akan membuahkan hasil kok. Saya udah bolak-balik bilang. Jadi kalau kalian nggak ngerti-ngerti juga apa artinya sabar, kebangetan rasanya. Nah, yang lalu kalian ingat nggak bahwa Bob Doge itu skor sertiknya 80 ya kalau nggak salah ya. Nah kalian lihat nih, naik kan? Gitu loh. Jadi kalian jangan juga terganggu kalau melihat skornya itu, waduh kok 80, lihat nih. Asal melakukan banyak perbaikan-perbaikan naik kok. Jadi ini fluktuatif loh sifatnya, tidak permanen ya skor sertik itu teman-teman. Seperti itu. Oke ya teman-teman. Itu aja saya rasa info-info terbarunya. Nah ini ada teman kita trader coin crypto ini mengatakan time to buy. Ya, I'm sure at the end of 2022 Bob Dogecoin will it 3.0 because the main project is NFT and Metaverse. Trending project, more info please visit. Nah, itu betul. Apa yang dikatakan itu betul. NFT dan Metaverse. Kalian lihat sendiri sekarang trendingnya kemana dunia cryptocurrency ini. NFT dan Metaverse kan memang iya gitu. Jadi wajar lah dia ada di jantung pergerakan daripada kripto di tahun ini si Bob Doge ini. Jadi memang benar ini tebakan saya, perkiraan saya menjelang akhir tahun ini kayaknya bakalan terbang gila-gilaan lagi ini. Oh si Bob Doge. Syukur-syukur pas di bulan Oktober sampai Desember, pas setahun seperti yang lalu. Ini kan juga terbang-terbangnya kan dari Oktober kan ini kan nih. Oktober, nah syukur-syukur di bulan 10 lah nanti terbangnya. Jadi genap setahun. Setahun jadi all time high. Nanti setahun lagi all time high lagi. Tembus nih layar laptop saya ini. Semoga ya gitu. Karena penyerapannya udah tinggi dan burn-nya juga udah makin banyak. Seperti itu. Oke teman-teman, gitu aja. Tetap tenang, banyak berdoa, doakan devnya. Ya positif kok, developernya kerja terus kok. Jadi kalian jangan bolak-balik nanya-nanya terus gimana Bob Doge nggak sabaran banget sih gitu loh. Jadi saya sekali lagi kalau ditanya gitu di grup saya akan bilang, coba nanti kalian nanya gimana Bob Doge, gimana ini itu, langsung saya bilang kalau nggak sabar jual. Iya saya udah mulai jawab begitu loh teman-teman. Kalau kamu merasa nggak suka jual. Habis gimana, saya udah bolak-balik jelaskan, udah capek berbusa-busa tetap nggak ngerti-ngerti. Akhirnya saya bilang gitu. Itu kalau saya udah bilang jual, berarti saya udah dongkol itu teman-teman. Kalau saya udah bilang jual, kalau nggak sabar nggak suka jual, buang. Itu berarti udah sebel itu. Habis sudah dibilang hold, Dogezilla juga begitu. Kan udah dibilang dari awal, ini kan token jangka panjang. Jangka panjang itu dalam pemikiran saya, kalau di kripto itu minimal 6 bulan sampai setahun. Lah kalau lu nggak bisa megang ngehold 6 bulan sampai setahun, siapa suruh masuk token ini gitu loh. Masuklah token lain, game kayak gitu ya. Kau beli sekarang sejam lagi udah kaya loh. Tuh. Oke ya, jangan marah ya, saya cuma bercanda. Oke teman-teman, segitu aja review singkat dari saya tentang Bob Doge. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.